Shalom, sahabat PKLU yang diberkati Tuhan. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Sugiyarti Sinaga, berjemaat di GPIB Immanuel, Jakarta. Malam ini kita akan membaca Alkitab dan renungannya berdasarkan Sabda Bina Umat hari Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024 edisi malam hari. Cemerlang dalam lumpur yang keruh, cari dan bersihkanlah guna tajuk rajamu. Jiwa-jiwa yang terhilang bawa pada Tuhanmu. Jadi intan yang gemilang di mahkota rajamu. Marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus di malam hari ini untuk mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Saat ini kami mau beribadah untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan bersama kaum lanjut usia. Hadirlah ya Roh Kudus, memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Segala kelemahan dan kekurangan, bahkan salah dan dosa kami, Engkau mengampuninya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal 15 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24 yang menyatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Renungan malam di bawah tema yang hilang didapat kembali. Ayat 24 sebagai nats pembimbing. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali.
Sahabat PKLU yang diberkati Tuhan, ada 3 benda yang biasanya dikhawatirkan orang kalau sampai tertinggal atau bahkan hilang: dompet, kunci rumah, kendaraan, dan handphone. Apabila salah satu dari benda tersebut hilang, bisa terbayangkan betapa merepotkan karena berisiko terhadap keamanan diri dan data pribadi. Ada rasa memiliki yang tinggi terhadap ketiganya, sehingga harus benar-benar dijaga. Inilah yang disebut dengan kemelekatan. Manusia memilih untuk melekatkan dirinya pada sesuatu yang dianggap memberikan kenyamanan bagi dirinya. Kisah anak bungsu yang gagal total hidupnya juga disebabkan oleh kemelekatan terhadap harta pemberian ayahnya. Anak bungsu melekatkan dirinya pada pemberian ayahnya, tetapi tidak melihat betapa sang ayah sangat mengasihi dirinya. Benar saja, saat kehancuran hidup itu pun tiba, ketika anak bungsu sudah tidak memiliki apapun dan menyesal karena melekatkan dirinya pada harta, bukan pada kasih sang ayah. Kisah tentang anak yang hilang ini tidak berakhir pada kegagalan si anak bungsu. Sesungguhnya inti kisah ini justru pada sang ayah yang menganggap anak bungsu sebagai milik berharga yang dikasihinya. Itulah sebabnya sang ayah tidak melihat seberapa banyak harta yang telah dihabiskan oleh anak bungsu. Peristiwa kembalinya anak bungsu ke rumah adalah pemenuhan kerinduan yang sangat berarti bagi ayahnya. Ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali, adalah ungkapan sukacita sang ayah. Allah tidak pernah menghitung dosa dan kegagalan kita selama ini, tetapi Allah justru menyambut kita yang bertobat dan kembali kepadanya. Kemelekatan dengan dunia menghasilkan kegagalan dan penderitaan. Ketika kita memilih melekat kembali kepada Allah, maka Ia akan menyambut kita sebagai anak hilang yang telah kembali, anak-anak kesayangan Allah, anak-anak milik Allah yang berharga. Banyak jiwa mengeluh, dalam dosa terjerat, bagai intan yang
Sahabat PKLU yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri ibadah melalui saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama, mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu yang menemukan dan menerima kami yang selama ini menghilang dari-Mu. Roh Kudus, bimbinglah kami untuk selalu melekatkan diri pada Kristus. Kami berdoa bagi Dewan PKLU GPIB yang telah menyediakan ruang untuk kami beribadah melalui SPMAB. Kiranya Tuhan mampukan untuk tetap berkarya mengembangkan program ini demi hormat dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi sahabat PKLU di mana saja berada. Hendaklah selalu bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sampai masa tua. Jika ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan beri kekuatan. Jika ada yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Jika ada yang sedang bersedih hati, Tuhan berikan penghiburan. Malam ini kiranya Tuhan berikan kepada kami opa, oma yang akan beristirahat untuk melepaskan segala keluh kesah, kelelahan setelah beraktivitas di sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan menolong, menjaga, dan melindungi sampai esok pagi. Demikian doa dan permohonan serta ungkapan syukur yang kami panjatkan kepada Bapa di surga, Sang Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat malam sahabat PKLU di mana saja berada. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali pada waktu yang akan datang. Tuhan memberkati.